Halo teman-teman viewers, selamat datang kembali di channel Cora Roof Tank. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang tidak adanya lagi Chaetomorpha di SAM saya. Nah, penyebabnya apa teman-teman? Kenapa Chaetomorpha itu saya hapus atau saya bersihkan dari tank saya? Karena pertama suhu yang ada di tempat saya ya, walaupun sekarang ini musim hujan, suhu itu kadang-kadang kalau tidak hujan tuh panas sekali teman-teman. Jadi di saat mungkin di daerah teman-teman juga sama, karena saya bukan di daerah dingin ya, bukan daerah yang dekat pegunungan. Maaf. Jadi kalau nggak hujan tuh cuacanya cukup panas teman-teman. Kadang-kadang mencapai, kalau sekarang sih mungkin posisi masih di apa ya ini ya. Nah ini teman-teman ya, ini sekarang aja 28, ini agak-agak mendung gitu ya. Kalau lagi panas sekali gitu, walaupun nggak hujan tapi panasnya itu lebih luar biasa, itu sampai 30. Nah Chaeto itu dia pernah lebat, di tank ini pernah lebat, sangat lebat sekali, pernah penuh juga. Teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya. Bukan tidak bisa tumbuh, dia bisa tumbuh asalkan suhunya itu stabil teman-teman ya, maksimum itu 28. Nah kalau suhu di atas 28, 29 dia mulai stres, 30 dia pasti ada yang mati. Nah kalau Chaetomorpha itu mati teman-teman, perlu diperhatikan ya, perlu teman-teman catat apa saja yang dia hisap, amoniak kek, nitrit kek, nitrat kek, fosfat kek, apa saja yang dia hisap yang ada di dalam tubuhnya itu akan dikeluarkan teman-teman. Jadi toksin-toksin yang ada di dalam tubuh si Chaetomorpha itu akan keluar ya. Ya kalau keluarnya bagus, yang keluarnya yang saya sebutkan tadi ya, airnya akan tercemar teman-teman. Jadi saya putuskan, jadi suhunya yang tidak stabil di tank saya ini, karena saya tidak di daerah dingin, makanya saya putuskan saya keluarkan semua Chaetomorpha-nya. Kemudian saya ganti dengan fosfat remover dan nitrat remover. Untuk lebih jelasnya filtrasi saya jelaskan dari awal ya teman-teman ya. Nah filtrasi saya itu chamber 1, air turun dari main tank ya, dari main tank itu kapas ya, kapas. Kemudian chamber 1 ini isinya kapas teman-teman. Jadi kapas ya, chamber 1 itu isinya kapas. Kemudian live rock ini saya fungsikan sebagai cryptic zone teman-teman. Jadi cryptic zone ini kan karena selama ini cryptic zone ini tidak bisa karena ada lampu refugium. Nah sekarang ini gelap, ini kan lampu hanya keperluan untuk syuting YouTube ini ya, syuting video ini. Nah kalau tidak ada kan pasti gelap. Jadi ini cryptic zone ini sudah banyak kayak cacing-cacing ini teman-teman. Cacing-cacing ini tumbuh, nah banyak mikrofauna ya, ya kayak copet pot apa bisa seperti ini ya teman-teman ya. Jadi cryptic zone ini fungsinya untuk rumah bakteri ya teman-teman, rumah bakteri ya, untuk amonia, nitrit dan nitrat. Nah kemudian di chamber 2 itu isinya adalah fosfat remover. Saya menggunakan semuanya produk kontinum, juga nitrat remover. Nah untuk fosfat remover saya menggunakan ini teman-teman. Jadi saya menggunakan ini ya, fosfat removernya saya menggunakan, sebenarnya yang bagus adalah sama-sama bagus, cuman yang paling bagus orang-orang biasanya suka yang berbasis GFO atau biji besi. Nah kalau ini berbasis alumina, lebih murah, 350 gram teman-teman. Setiap pemakaian untuk 200 liter, akuarium saya kan 200 liter totalnya. Nah itu bisa 50 gram atau 85 mili ya. Jadi ini bisa 7 kali pakai, jadi hemat sekali, dan gantinya setiap bulan teman-teman. Jadi 7 bulan baru habis. Nah nanti kalau habis mungkin saya akan coba yang kontinum, yang GFO, harganya lebih mahal ya. Kalau ini ada diskon, mumpung ada diskon di Eco Reef ya, saya beli di Tokopedia itu kalau nggak salah
190.000 ada diskon ini. Nah ini diganti tiap bulan ya. Kemudian itu kan phosphate remover, yang tadi itu yang ini ya teman-teman ya, Continuum Captive Post W ya loh, bulat-bulat bentuknya. Jadi kenapa saya tidak pakai fluidizer, karena akan menambah panas teman-teman. Selain itu juga biaya lagi untuk beli fluidizernya. Nah kenapa saya buka seperti ini teman-teman, jadi saya buka seperti ini, saya biarkan aja seperti ini biar dia itu benar-benar menyerap, fosfatnya itu terserap teman-teman ya. Jadi dia terserap fosfatnya, jadi kan rubahnya nanti ngambilnya gimana bang, kan repot. Nah seminggu saya kan ganti air sekali, setiap minggu saya akan ganti air teman-teman. Nah ini tinggal saya sedot pakai selang, saya sedot semua, cepat dah bersih. Nah seperti itu ya. Untuk gantinya Chaetomorpha, dia kan fungsinya untuk menyerap amonia. Kalau amonia ada di cryptic zone, nitrit ada di cryptic zone. Kemudian kalau untuk nyerap fosfat ini, nah kemudian untuk nyerap nitrat apa bang gantinya? Nah gantinya ini teman-teman, ini produk apa? Nah ini adalah rumah bakteri yang sudah dicelup sulfur oleh Continuum, dicelup sulfur. Nah kemudian saya seeding atau saya kasih benih dengan juga Continuum Bactergen MD. Barangnya gimana bang? Barangnya seperti ini teman-teman. Nah ini rumah bakterinya, bentuknya seperti ini teman-teman ya. Ini adalah Continuum Exodus Nitric ya, bentuknya seperti ini. Karena tank saya kan kecil, jadi kita tidak perlu rumah bakteri yang seperti batu bata, itu tidak perlu ya. Ini untuk kapasitas 400 liter, sedang tank saya cuma 200 liter total volume 200 liter, jadi ini 180 lebih tepatnya. Ini sudah 2 kali lipat lebih teman-teman. Jadi kalau ini tidak perlu diganti teman selamanya. Nah kemudian untuk seedingnya atau pembenihannya pakai apa? Ini sudah semalam penuh 24 jam saya kasih air laut, air akuarium. Kemudian saya kasih ini 5 mili sesuai dengan dosis untuk tank saya, yaitu Continuum Bactergen MD teman-teman. Ini bagus sekali untuk menurunkan nitrat. Nah selama 24 jam dia masuk ke dalam situ teman-teman, bakterinya masuk dalam, karena saya kasih di gelas aqua gitu ya, 2 gelas itu cukup dah. Semalam kita rendam, kasih bakteri tadi. Nah kemudian besokan harinya kita taruh di rata di SAM kita. Nah ini saya kasih batas Lego ya teman-teman ya. Jadi kalau menghisap, saya ganti air, saya hisap langsung keluar, jadi nggak mengganggu yang ini teman-teman ya. Nah ini juga kalau andai kata nanti ada detritus itu enak, ambilannya itu enak teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi pengganti Chaetomorpha, tapi fungsinya tidak tergantikan. Jadi fungsinya tetap ada phosphate remover, ada nitrat remover. Selain itu teman-teman ya, sepengalaman saya, kalau kita pelihara Chaeto pasti ada butuh lampu ya teman-teman. Nah ini 20 watt ya, lampu sorot yang barusan saya ganti. Sebenarnya sih ya nggak sia-sia ya, soalnya saya kurang suka dengan lampu yang dop itu karena cahayanya tidak fokus, sehingga kalau saya lagi bersihkan SAM itu cahayanya kan kena di muka ya. Jadi seperti itu teman-teman, menghemat listrik. Jadi dia akan menghemat biaya listrik yang ada di rumah kita. Jadi Chaeto itu boros listrik ya teman-teman ya. Jadi menghemat listrik saya 12 jam sehari. Jadi tanpa adanya lampu, tanpa ada Chaeto, jadi saya matikan, menghemat listrik. Saya nyalakan 14 jam kalau di tempat saya ini teman-teman. Nah itu untuk minusnya kita punya refugium ya. Kalau plusnya sih enak, kita nggak perlu beli ini, tapi ya itu tadi, di tempat saya kurang bisa, nggak stabil gitu, suhunya nggak stabil. Maaf ini ada petir ya teman-teman ya, jadi suhunya itu kurang stabil, sehingga saya putuskan untuk tidak mengganti fungsinya, tapi untuk tetap fungsinya tetap, tapi saya ganti dengan media lain. Kemudian di chamber 3 teman-teman, chamber 3 ini isinya return pump sama aerator, fungsinya untuk menambah oksigen karena saya tidak menggunakan skimmer.
Nah, seperti itu ya teman-teman. Simple SAM yang simple, pemeliharaannya juga simple dan murah. Seperti itu. Oke teman-teman, sekian tentang video kali ini tentang tidak ada lagi Chaetomorpha atau refugium. Jangan lupa diklik like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Saya ucapkan happy reefing.